Shalom, hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada tanggal 25 Oktober 2020. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah ya Tuhan. Berkati kami walaupun ibadah ini secara online ya Tuhan. Berkati kami satu persatu dan berkati acaranya dari pertengahan awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setelah menyanyikan pujian Setinggi-tingginya Langit, mari kita lanjut ke pujian selanjutnya, I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Shalom adik-adik, selamat sore. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Terima kasih. Amin. Nah adik-adik, misalkan ada seorang ayah atau orang tua ngomong sama seorang anaknya sendiri, ngomong begini, "Nak, saya tahu nak, kalau kamu pengen sepeda, nanti 2 bulan lagi ayah akan belikan sepeda buat kamu. Ya, sabar ya." Lalu anaknya menjawab gini, "Yang bener mau membelikan aku sepeda." Terus gimana perasaan sang ayah? Sang ayah gimana perasaannya? Pasti kecewa ya. Masa janjinya sang ayah dianggap guyonan, dianggap gak bener sama anaknya? Pasti sang ayah akan merasa sakit hati.
oh iya ya, aku nggak mampu ya, aku nggak sanggup membelikan sepeda. Kalau orang tuanya miskin pasti akan berpikiran seperti itu. Terus kalau misalnya orang tuanya mampu, maka akan dianggap orang tuanya itu adalah orang tua yang berbohong. Karena anaknya berkata, yang benar." Berarti seolah-olah meragukan bahwa orang tuanya itu akan benar-benar membelikan sepeda. Nah, keraguan seorang anak ada dua hal tadi ya. Yang pertama berarti meragukan bahwa orang tuanya mampu membeli. Lalu yang kedua meragukan bahwa orang tuanya itu benar-benar akan menepati janjinya. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang respon terhadap janji Allah. Mari kita akan melihat Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-5 dan ke-6. 2 ayat saja. Ya, Pak Ferry akan membacakan untuk kita semuanya dan adik-adik bisa membaca di rumah juga bersama dengan Pak Ferry. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, adik-adik, pada saat Allah itu berfirman kepada Abraham di sini dikatakan lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dia tidak melihat dirinya sebagai orang yang sudah tua terus kemudian, Tuhan, mana mungkin Tuhan bisa melakukan itu, aku kan sudah tua. Janji Tuhan tidak terbatas pada manusianya. Manusianya mau tua, mau manusianya itu sakit-sakitan, kalau Tuhan sudah berjanji pasti akan digenapi. Jadi janji Tuhan itu berdasarkan dirinya sendiri, bukan berdasarkan manusianya. Tuhan akan menepati janjinya, maka Tuhan senang sekali dengan jawaban daripada Abraham. Yang terjadi, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sebagai kebenaran, maka itu akan benar-benar terjadi. Memang Tuhan ketika berjanji memang akan menjadikan itu. Nah, respon yang dilakukan oleh Abraham yaitu percaya sungguh-sungguh. Dia percaya berarti dia berpikir bahwa Allah itu tidak pernah bohong. Allah itu benar. Ketika dia percaya berarti dia berpikiran bahwa Allah itu akan menepati janjinya. Lalu ketika dia percaya kepada Tuhan berarti dia sedang mempercayai bahwa Allah itu maha kuasa, maha melakukan segalanya, meskipun dirinya sudah tua tapi pasti akan diberikan seorang anak. Nah, adik-adik, maka kita harus meneladani Abraham. Kita harus percaya setiap ada janji Tuhan, kita jangan langsung berkata, bener gak sih, tenane. Atau kita berkata, mana mungkin. Nah, hal-hal semacam ini merupakan ketidakpercayaan kepada kita. Dan kalau kita nggak percaya kepada janji Tuhan, yang terjadi kita sedang meragukan kuasanya. Lalu yang kedua, kita sedang meragukan bahwa Tuhan itu jujur atau Tuhan itu menepati janjinya. Kalau kita tidak percaya berarti kita sedang berkata apa? Tuhan bohong. Maka dari itu kita perlu percaya kepada Allah. Apa janji Allah? Janji Allah akan membawa kita kepada kerajaan surga. Janji Allah akan membawa kita ke dalam sebuah persekutuan dengan Dia intim, bersama-sama dengan Dia. Ketika kita percaya kepadanya, kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu janji Allah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah kita mempercayai janji itu bersama-sama dengan Allah di dalam kehidupan kekal. Harapan kita itu di situ. Itu akan menyelamatkan kita ketika kita percaya kepada hal-hal yang akan datang, yang Tuhan janjikan kepada kita. Jadi kita diselamatkan itu bukan hanya kita percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, tetapi kita harus percaya juga Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia, yang akan menyiapkan tempat bagi kita di kerajaan surga. Oleh sebab itu kita perlu mempercayai
sesuatu yang akan datang, bukan saja sesuatu yang sudah datang atau sejarah. Yesus sudah datang, kita percaya, tapi Yesus yang akan datang itu akan membawa kita ke dalam kerajaan kekal. Mari kita percaya kepada janji-janjinya, pasti itu akan kita terima. Karena Allah berjanji, pasti Dia akan menggenapinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas janji-Mu. Engkau sudah mati di kayu salib, Engkau bangkit dari antara orang mati, dan Engkau naik ke surga. Suatu saat Engkau akan datang lagi ke dunia ini, dan kami akan Engkau angkat bersama dengan-Mu. Kami akan menikmati kebersamaan dengan Tuhan, dan kami akan hidup kekal selamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janji-Mu ini, kami mempercayai janji-Mu, bahwa janji-Mu pasti akan terjadi dan digenapi. Terima kasih Tuhan, amin. Sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat, mari kita menaikkan pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Baik adik-adik, kita saat ini akan berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk presiden, kita berdoa untuk para menteri, ya, pemimpin-pemimpin bangsa kita. Lalu kita berdoa untuk gereja kita berdoa untuk gereja Simolangit, untuk kebutuhan-kebutuhan dan juga untuk pelayanan. Serta kita berdoa untuk orang tua kita, berdoa untuk pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami mendoakan bangsa kami, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pemimpin-pemimpin kami yang lainnya, supaya mereka dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan akan berdampak kepada kebaikan di dalam bangsa kami. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Dan kami juga berdoa untuk gereja kami, berkati gereja kami, kebutuhan yang kami butuhkan, mulai dari peredam suara, kebutuhan kami setiap bulan. Dan kami juga berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang dikerjakan, Tuhan menolong memberkatinya, sehingga kami anak-anak-Mu yang melayani terus diberikan semangat untuk melayani Tuhan.
Dan kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka dalam pekerjaan dan usaha mereka, serta Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka untuk terus dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Juga kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sakit, untuk teman-teman kami yang sakit, teman-teman kami, saudara-saudara kami, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka, dan tentunya kami berharap Tuhan akan menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mengakhiri sekolah minggu kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya, Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Yesusku, padamu yang kau beri dapat ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.